Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalsa Dewiani Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis feminisme pada cerpen perempuan yang memanggul bayangan, karya Verena de Gineva. Adapun pembahasan dalam analisis teks cerpen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, analisis struktural, prasangka gender, ketidakadilan gender, dan eksploitasi perempuan. Yang pertama ada analisis struktur. Analisis struktur ini terbagi menjadi 3, analisis sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, analisis sintaksis ini meliputi alur dan pengaluran. Dalam analisis alur cerpen perempuan yang memanggul bayangan digunakan skema fungsi Greimas. Analisis fungsi utama pada cerpen ini dapat digambarkan pada bagian seperti berikut ini. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat adanya hubungan dari fungsi utama yang ketiga dengan fungsi utama yang keempat dan fungsi utama yang ketiga dengan fungsi utama yang ke-19. Nah, fungsi utama yang ketiga ini pengarang menggambarkan keadaan final dari tokoh utama, di mana tokoh utama ini adalah seorang perempuan bernama Lara, yang mana hidupnya ini diliputi oleh duka. Pada akhirnya nanti, tokoh Lara ini harus dibebani oleh bayang-bayang keempat anggota keluarganya. Kemudian di sini ada anak panah yang menunjuk pada fungsi utama yang keempat. Nah, fungsi utama yang keempat ini pengarang menggambarkan perjalanan hidup tokoh utama untuk mencapai keadaan final tadi. Nah, terus diceritakan, hal ini ditunjukkan juga oleh penggunaan anak panah ini secara berurutan, secara maju, seperti itu, hingga ke fungsi utama yang ke-19. Nah, fungsi utama yang ke-19 ini juga anak panahnya menunjuk pada fungsi utama yang ketiga, yang mana ini adalah keadaan finalnya dari tokoh utama. Jadi dapat disimpulkan, alur cerpen ini adalah alur campuran. Selanjutnya ada analisis semantik yang meliputi tokoh dan penokohan, tema, dan latar. Tokoh yang dimunculkan dalam cerpen ini ialah ada tokoh Lara, Tini, Karto, Juang, Sinar, pemilik kontrakan, Asep, dan Kusno. Adapun penokohan tokoh Lara, yang pertama ada aspek fisiologisnya. Jadi Lara ini digambarkan sebagai seorang anak perempuan yang memiliki tubuh yang mungil dan kakinya yang kecil gitu. Pada kutipan lain, Lara ketika beranjak dewasa digambarkan sebagai anak perempuan yang memiliki paras yang cantik. Kemudian aspek sosiologis, setelah berhenti bersekolah karena permasalahan ekonomi keluarga, status Lara ini bukan lagi seorang pelajar, melainkan menjadi sebagai seorang pedagang bersama ibunya di pasar. Ada aspek psikologis, nah lahir di lingkungan budaya patriarki yang kental, Lara sebagai kaum perempuan telah mengalami ketidakadilan gender. Nah, hal ini menjadikan tokoh Lara menutup diri karena tidak bisa menyuarakan keinginannya, tidak berdaya, mudah menangis, dan selalu berduka. Selanjutnya ada analisis latar. Analisis latar ini dibagi menjadi 2, ada latar tempat dan latar waktu. Latar tempat yang digunakan cerpen ini ialah di dapur, di sebuah pertokoan, di pasar, dan di depan rumah Lara. Kemudian ada latar waktu. Jadi cerpen ini berlatar sekitar tahun 1997 hingga 1998 di waktu malam dan sore hari. Selanjutnya ada analisis tema. Jadi cerpen ini bertemakan ketidakadilan. Karena cerpen ini menguraikan bentuk-bentuk ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan di lingkungan yang menganut budaya patriarki serta imbasnya pada fisik maupun psikis seperti yang dialami tokoh Lara dalam hidupnya yang terus merasa minor, ditindas, menjadi subordinan, dan dimanfaatkan sebagai objek untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya ada analisis pragmatik yang meliputi sudut pandang. Nah, sudut pandang penceritaan pada cerpen ini adalah sudut pandang pesona ketiga, dia maha tahu. Kemudian kita akan beralih ke pembahasan inti dalam pendekatan kritik sastra feminis ini, yaitu analisis prasangka gender. Permasalahan mengenai kaum perempuan dalam cerpen ini berangkat dari prasangka gender. Harapan Karto dan Tini, yaitu orang tua Lara, untuk memiliki banyak anak laki-laki timbul karena anggapan bahwa anak laki-laki lebih bisa diandalkan ketimbang perempuan. Nah, jadi
sering kita dengar bahwa anak perempuan ini secara fisik lemah gitu. Sementara laki-laki secara fisik kuat. Nah, jadi prasangka gender ini menyederhanakan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Dampaknya bisa terlihat dari perbedaan perlakuan yang diterima oleh anak perempuan Karto yaitu Lara. Jadi dalam kutipan ini, ayah Lara yaitu Karto berjanji untuk membelikan mainan kepada Lara dan Sinar. Namun pada kenyataannya hanya Sinarlah yang diberikan mainan yang ia inginkan gitu, sementara Lara tidak. Nah, hal ini didasari oleh anggapan bahwa ya tadi itu anak laki-laki lebih bisa diandalkan ketimbang perempuan gitu. Jadi anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan. Stereotip gender ini memposisikan perempuan berat sebelah dan seolah-olah menjadi kaum tertindas. Kerap kali juga terasa dalam kehidupan pernikahan. Berdasarkan kutipan berikut ini, ada banyak anggapan masyarakat terhadap perempuan yang sudah menikah bahwa perempuan itu haruslah pandai memelihara, rajin, pintar mengatur keuangan, dan melayani suami dengan baik. Hal-hal semacam ini tuh telah mengakar pada keyakinan masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya setelah menikah nanti kehidupan perempuan akan selalu berkutat dengan urusan domestik. Seperti yang kita dengar ya, perempuan itu setelah menikah akan berkutat dengan kasur, sumur, dan dapur. Yang dalam pandangan masyarakat, hal ini itu tidak memerlukan prestasi akademik. Selanjutnya ada analisis ketidakadilan gender. Berdasarkan kutipan berikut ini, terdapat kekerasan secara verbal yang menyerang psikologis tokoh Lara oleh ibunya, oleh perempuan itu sendiri. Nah, tindakan tersebut dapat digolongkan menjadi kekerasan psikologis karena dapat melemahkan, mendominasi, menyudutkan, atau menghancurkan mental tokoh Lara. Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Peran gender tersebut menimbulkan tradisi dan keyakinan di masyarakat bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya pekerjaan domestik. Nah, dalam cerpen ini, tokoh Lara dan Tini merupakan tokoh perempuan yang menjalankan beban kerja 2 kali lipat demi menopang perekonomian keluarga. Jadi memang kebanyakan perempuan yang menanggung beban ganda ini kebanyakannya berasal dari status ekonomi lemah gitu. Seperti itu. Selanjutnya, nah dalam budaya patriarki, perempuan juga terus berkoordinasi dalam keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara. Perempuan seringkali tidak mendapat perhatian dalam memutuskan banyak hal. Sebaliknya, dalam hal ini, laki-laki banyak mendapatkan atensi penuh. Dampaknya, muncul sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Tindakan subordinasi perempuan dalam keluarga ditunjukkan pada kutipan berikut ini. Jadi, pada kutipan berikut ini, Ibu Lara ini tidak menganggap bahwa pendidikan itu penting untuk perempuan gitu. Nah, selanjutnya, meskipun perempuan seringkali menjadi korban dengan adanya struktur dan kultur pro ketidakadilan gender, pada akhirnya banyak perempuan yang turut menjadi pelaku ketidakadilan gender dan melanggengkannya. Nah, dalam cerpen ini, tokoh Tini adalah perempuan yang menjadi korban sekaligus pelaku ketidakadilan gender. Selanjutnya, kita beralih ke analisis eksploitasi perempuan. Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak yang rata-rata korbannya berada di bawah garis kemiskinan. Nah, pada kutipan teks berikut ini, Lara ini dipertemukan dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal, yaitu Kusno, oleh ayahnya sendiri gitu, dengan diiming-imingi oleh pernikahan. Nah, jadi penggalan cerpen tadi itu memperlihatkan bagaimana eksploitasi terhadap perempuan dilakukan untuk kepentingan pribadi. Lara diiming-imingi pernikahan oleh sang ayah dengan lelaki yang ia tidak kenal. Padahal kenyataannya sang ayah ini tengah menjualnya. Nah, transaksi yang dilakoni oleh tokoh ayah dan Kusno diperlihatkan dengan jelas oleh penulis ketika tubuh Lara ini didorong menghadap Kusno oleh ayahnya. Sementara ayahnya ini menerima amplop yang diselipkan ke tangannya. Nah, hal inilah yang memperlihatkan adanya transaksi gitu loh, bahwa ya ini
ayahnya Lara ini telah mengeksploitasi anaknya sendiri gitu, telah mengeksploitasi perempuan, seperti itu. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.